Shalom dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Selamat menikmati. Shalom semuanya, masih bersama saya Elias Setiawan di Nasam Channel. Channel yang memiliki visi untuk memuridkan generasi. Saat ini saya ingin memberikan materi ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk anak kelas 4, pelajaran 1 yang berjudul Sungguh Allah Maha Hadir. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materi, kita saat ini akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengungkapkan kekaguman atas kehadiran Allah. Sekali lagi Bapak ulangi bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengungkapkan kekaguman atas kehadiran Allah. Allah itu Maha Hadir. Apa sih artinya Maha Hadir itu? Allah itu adalah omnipresent. Artinya apa? Allah senantiasa hadir di mana saja. Dan ini berarti bahwa Allah tahu kisah demi kisah yang kita lalui. Dia tahu karena Dia Maha Hadir. Dia mengetahui secara detail apa yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu suka, entah itu duka, entah itu bahagia, entah itu sedih. Allah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita karena Dia senantiasa hadir di sana. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu Maha Hadir? Kita tahu bahwa sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, termasuk juga penciptaan manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kita tahu bagaimana Allah menciptakan seluruh isi dunia ini, di mana hari pertama Allah menciptakan terang, kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala, di hari yang ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, serta tumbuh-tumbuhan. Di hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Di hari yang kelima, Allah menciptakan ikan-ikan di air, dan juga burung-burung di udara. Dan hari yang keenam, Allah menciptakan binatang darat, serta manusia. Jadi di dalam penciptaan alam semesta ini, Allah menunjukkan kehadirannya. Ketika kita memandangi ciptaan Allah, ketika kita memandangi alam semesta, ketika kita memandangi lingkungan sekitar kita, kita tahu bahwa ada Allah di balik itu semua. Dan kita juga tahu Allah itu Maha Hadir ketika kita tahu bahwa kuasa Tuhan dinyatakan ketika Dia menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tadinya tidak ada apa-apa kemudian menjadi ada. Sungguh luar biasa Allah ini. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Dan ketika Allah menciptakan manusia, kuasa dan kehadirannya juga nyata. Di mana Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Kita diciptakan sebagai manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, membentuknya, kemudian Tuhan Allah mengembuskan nafas ke dalam lubang hidung manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia tersebut, Allah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Artinya apa? Artinya ialah bahwa manusia ini memiliki sifat-sifat Allah, baik itu kasih, sabar, kebaikan, dan sebagainya.
Dan sifat-sifat Allah ini itu pada dasarnya manusia miliki. Oleh karena itu, kita sebagai ciptaan Allah, ini kita adalah istimewa. Kita berharga di hadapan Allah. Kita diciptakan mulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kita spesial di hadapan Allah. Dan kita juga dapat belajar bagaimana kehadiran Allah itu bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu seizin dan sepengetahuan Allah. Oleh karena itu, Allah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, dan Allah hadir melalui berbagai peristiwa kehidupan itu. Bahkan ketika kejadian alam, peristiwa alam pun, Allah hadir di sana. Allah juga hadir melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam. Sebagai contoh hujan, atau mungkin matahari, di mana Allah hadir dalam ciptaannya. Sebagai contoh matahari, itu menunjukkan bagaimana luar biasanya Allah menciptakan matahari. Dan matahari ini berguna loh, baik bagi manusia, binatang, maupun juga tumbuhan. Coba sekarang dipikir, apa sih manfaat matahari? Untuk manusia sebagai contoh, kita bisa menggunakan matahari sebagai sumber energi alternatif. Atau mungkin bagi para ibu rumah tangga atau keluarga-keluarga, matahari dipakai untuk mengeringkan pakaian. Atau matahari ketika cuacanya cerah, tidak hujan, mataharinya boleh dikatakan tidak tersembunyi di balik awan, para nelayan bisa mencari ikan. Oleh karena itu, matahari ini sangat berguna. Bagi binatang pun juga gitu. Apalagi juga bagi tumbuhan, di mana matahari dipergunakan sebagai salah satu yang digunakan untuk fotosintesis. Bagaimana matahari ini mengubah CO2 juga menjadi O2, karbon dioksida menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Luar biasa bagaimana Allah menciptakan itu semua. Ya kan? Kita tadi sudah sebutkan bagaimana manfaat matahari. Tumbuhan pun juga bermanfaat, luar biasa. Tumbuhan yang Allah ciptakan ini sungguh bermanfaat bagi manusia. Bagaimana kita bisa menggunakan daunnya, kita juga bisa menggunakan batangnya. Dan juga tumbuhan ini juga adalah penghasil O2, oksigen yang kita hirup untuk kita bernafas. Sungguh luar biasa bagaimana alam kita. Bahkan peristiwa alam yang lain, sebagai contoh hujan. Hujan juga berguna. Kalau tidak ada hujan, sudah kekeringan, kekurangan air. Dan hujan pun juga berguna misalnya untuk para petani, untuk menanam padi atau menanam tumbuh-tumbuhan yang lain. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita tahu Allah itu hadir melalui ciptaannya, manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah tersebut. Ini berarti bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh merusak, tetapi harus menjaga ciptaan Allah lainnya itu. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29, di sana kita mengetahui bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi Allah memberikan kuasa, Allah memberikan tugas khusus kepada manusia untuk memelihara, untuk merawat, untuk memanfaatkan seluruh ciptaan Allah yang lain. Dan itu untuk keberlangsungan hidup manusia. Tetapi sekali lagi itu bukan berarti bahwa kita harus semena-mena dengan cara merusak alam. Tidak. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita diberi mandat itu, ya memang kita harus menjaga, merawat, memelihara. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengungkapkan kekaguman kita kepada Allah? Ketika kita tahu Allah itu hadir dalam segala ciptaannya,
dalam segala peristiwa alam, dalam segala peristiwa hidup kita. Bagaimana cara kita mengungkapkan kekaguman ini? Yang pertama, kita harus bersyukur karena kita itu diciptakan secara luar biasa. Kita harus bersyukur setiap harinya ketika kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Kita perlu bersyukur karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sungguh merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Cara kita mengagumi kemahahadiran Tuhan lagi, kekuasaan Tuhan lagi, caranya seperti apa? Yang kedua adalah menjaga lingkungan hidup. Ini adalah cara-cara sederhana untuk menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Caranya apa? Cara sederhananya, ya jangan membuang sampah sembarangan. Cara lainnya apa? Tidak membuang sampah di sungai. Ya kan kasihan tuh, di situ ada gambar bagaimana seorang ayah sedang membersihkan sungai, tapi malah dengan tanpa merasa bersalah ada yang membuang sampah lagi di sungai. Mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga bumi kita. Caranya satu lagi adalah tidak merusak tanaman, tetapi memeliharanya, merawatnya. Tugas yang diberikan kepada Allah harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, malah jangan merusak, jangan malah bertindak sewenang-wenang. Anak-anakku, sebagai kesimpulan kita, Allah itu maha hadir. Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini, beserta dengan seluruh isinya. Dan Allah begitu mengasihi ciptaannya. Untuk itu, manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, sekali lagi kita berdoa yuk. Allah yang maha hadir, terima kasih untuk alam semesta beserta dengan segala isinya. Tolonglah supaya kami dapat memelihara dan mengelola ciptaan-Mu dengan bertanggung jawab. Amin. Cukup sekian pelajaran dari Bapak, materi dari Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, demikian video pembelajaran dari Bapak. Nantikan video pembelajaran lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.